Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita tertulis dalam Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sobat Kairos, saya selalu kagum dengan jawaban seorang anak kecil atau anak sekolah minggu yang ketika ditanya di manakah Tuhan berada, jawaban itu adalah Tuhan ada di hatiku. Jawaban itu terlihat sederhana dan seolah gampang, namun sejatinya ini adalah jawaban yang paling tepat ketika ada pertanyaan di manakah Tuhan berada. Bagi kita yang percaya, Tuhan Yesus tentu sangat akrab dengan istilah Immanuel. Allah menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita. Dia ada dan hidup bersama-sama dengan kita, tinggal dalam hati dan kehidupan kita yang paling dalam. Banyak orang berupaya mencari Tuhan di tempat-tempat yang dianggap kudus. Bahkan ada yang sampai menghabiskan banyak uang hanya untuk mengunjungi tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat kediaman Tuhan, kediaman Allah. Sobat Kairos, saya tidak mau mengatakan itu salah. Yang hendak saya sampaikan adalah Allah itu adalah Allah yang omnipresent. Allah yang ada dan hadir di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada sekarang bersama-sama dengan kita. Dan oleh kuasa roh, hidup kita, diri kita dibangun menjadi bait Allah yang menjadi tempat kediaman Allah yang nyata. Kita sebagai umat Tuhan yang telah percaya berdiri sebagai bangunan yang kokoh karena telah dipersatukan kepada Kristus melalui iman. Bangunan dan penyatuan itu digerakkan dan berjalan melalui kasih Kristus, menjadi bait Allah yang kudus, menjadi kumpulan yang suci, di mana di dalamnya ada banyak persekutuan antara Allah dan umat. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejatinya kita semua jangan pernah memandang dan menganggap sembarangan hidup kita. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Jangan pernah merusak hidup kita, dan bahkan jangan pernah menyepelekan hidup kita. Seperti di dalam bait suci, selayaknya hidup kita ini mesti menyembah dan melayani Dia. Sebab Ia menampakkan dirinya kepada kita. Kita semestinya mempersembahkan korban rohani, segenap jiwa dan raga kita kepada Allah. Dan sekaligus juga mempersaksikan dan mengalami curahan berkat dan perkenanannya bagi kita. Oleh karena itu, Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diri kita dan persekutuan kita sebagai bangunan kediaman Allah berdasarkan sifatnya adalah sebuah bait yang kudus. Maka jangan kotori diri dan persekutuan kita dengan dosa, yaitu dengan ketamakan, dengan keserakahan, dengan penindasan, dan dengan perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sadarilah bahwa kita sebagai jemaat atau umat Allah merupakan tempat di mana Allah telah memilih untuk menaruh namanya, dan bahkan bersedia menyerahkan dirinya demi kita, agar kita menjadi bait yang seperti itu oleh kasih karunia dan kekuatan yang diturunkan dari dirinya di dalam Tuhan. Maka Sobat Kairos, marilah kita merawat kehidupan kita agar Tuhan selalu nyaman tinggal di dalamnya. Marilah kita menjadikan Kristus sebagai batu fondasi kehidupan kita, serta menyatukan relasi dan pengharapan kita dalam Kristus sebagai batu penjurunya. Sehingga pada akhirnya kita akan memenangkan hidup kita
dan secara keseluruhan akan beroleh kemuliaan dari Tuhan di dalam Dia sebagai batu penutup. Sebab di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi kediaman Allah di dalam Roh. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Marilah tetap menjaga kesehatan dan bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Percayalah, Tuhan Yesus pasti akan memulihkan kita. Amin.